Ya Mas, kalau tahapan dalam proses manajemen pertambangan itu apa aja sih biasanya? Kalau misalnya manajemen pertambangan itu, eh, yang pasti kita membedakan dua nih. Ada pertambangan, ada juga penambangan. Kalau pertambangan, Ya. kita pasti ada studi kelayakan dulu, eksplorasi, kemudian nanti kita mencari bahan galiannya sampai diproduksi dan lalu nanti dipasarkan. Pasarkan Tapi, kemana itu biasanya? nah biasanya dipasarkan dari hasil tambang itu misalnya di Indonesia aja. Di Indonesia ini dia dipasarkannya misalnya di Cina, di luar sana sekarang membutuhkan pertambangan milik kita. Jadi keindahan alam yang di Indonesia itu kan SDM-nya kan rendah ya, mohon maaf rendah. Tapi kan kita negara kaya, tapi mereka tidak dapat namanya mengatur atau manajemen tentang bahan kalian yang ada gitu loh. Nah, makanya kalau penambangan itu namanya gali muat angkut. Jadi dia jadi gali, pas digali, jadi kita pakai bulldozer. Oke. Terus biasanya tuh kan di tambang tuh ada namanya apa ya, di akhir tuh namanya penutupan tambang, dan mengapa pentingnya apa itu biasanya? Oke. Semua yang namanya pertambangan, kalau udah melakukan penambangan, itu perlu namanya pasca tambang dan juga reklamasi. Yang namanya, jadi pasca tambang itu selesai, misalnya nih, contoh kejadian di mana ya? Di daerah Sumatera, di Padang, namanya PTBA. Jadi kalau misalnya tambangnya udah habis, jadi di PTBA itu tambang batu bara. Jadi kalau misalnya potensi batu baranya udah habis, ya nanti itu harus perlu ada pasca tambang. Jadi itu selesai pasca tambang, ada reklamasi. Reklamasi itu kita penanaman bibit tanaman. Nah, jadi kita perlu menanam kembali. Kan banyak nih orang menyalahkan orang tambang, bilangnya gini, itu nih orang tambang merusak alam. Nah, nyatanya orang tambang itu, guys, lu perhatikan. Ini di bold ya guys, di bold, di garis bawahi. Orang tambang itu setelah melakukan penambangan pasti melakukan namanya reklamasi. Reklamasi inilah yang kita nanti rehabilitas tentang tanaman-tanaman pohon, kita bangkitkan kembali. Ada juga dari pasca tambang itu jadi subjek wisata. Contohnya ya banyak. Nah, itu yang ditambang itu apa? Banyak, tergantung semuanya. Mau itu batu bara, mau itu mineral logam atau mineral non logam. Seperti itu. Ingat guys ya, jadi orang pertambangan itu nggak sembarang kita melakukan nambang. Kita hanya ada perlu izin khusus, dan hasil tambang juga kita pasti menikmatinya kok. Contoh HP kalian ini semua dari tambang. Kita semua di HP juga dari tambang. HP semua yang kita pakai itu adalah hasil dari tambang guys. Jadi kalian nggak boleh merendahkan orang tambang seperti itu. Oke. Lalu biasanya cara mengelola limbah dan tiling dari proses tambang itu apa? Tiling itu apa? Tiling itu dia proses pemisahan atau namanya itu biasanya dari mineral logam ya, misalnya dari emas nih. Emas itu nanti kan ada yang diambil tilingnya, ada juga yang diambil kemurniannya. Jadi dipisah. Biasanya tiling ada berapa persen gitu, nanti diekstraksi. Ini contoh aja ya, emas misalnya emas, nanti diekstraksi tilingnya itu dari emas, biasanya digunakan buat yang lain. Emas diekstraksi. Diekstraksi itu jadi dimurnikan menggunakan bahan kimia juga. Iya, jadi ya kalau misalnya kita menganggap misalnya kalian pakai emas nih 24 karat, 1 karat, 2 karat, itu udah ada ketentuan masing-masing. Jadi tiling itu sisa. Oke, 1 menit lagi. Terus kalau strategi pemulihan lahannya setelah penutupan tambang itu gimana strateginya? Ya pastinya kita tadi itu ya, kita pasti perlu memahami yang namanya kebijakan tambang. Itu udah ada aturan, udah ada undang-undang. Tidak sembarang kita melakukan penambangan seperti itu. Untuk menciptakan keilegalan tambang, justru itu banyak orang yang dipenjara. Nah, kejadiannya banyak. Contohnya ya di daerah-daerah kita ini memang banyak juga sih yang dia asal tambang gitu. Asal tambang ilegal. Biasanya itu mereka menutupi kasus seperti itu ya main sama polisi. Mohon maaf. Ya beberapa oknum aja ini mau kesemuanya kok. Oknum polisi yang dikasih duit buat nutupin gitu loh.
Jadi ya banyak deh kayak gitu mah, udah itu mah permainan duit aja. Biasanya bandar kayak gitu. Ya. Aja. Untuk kalau pengen kita tahu strategi tentang bagaimana kita mengakhiri tambang ini ya, kalau pengen nutup tambang padahal potensi masih ada kan sayang banget gitu. Karena emang kalau kita pengen punya modal buat tambang itu ya gede juga. Apalagi alat-alatnya, mesinnya. Pasti kita pengen butuh modal yang besar buat tambang gitu. Apalagi yang paling murah aja tambang batu andesit itu. Tapi kalau batu andesit kan biasanya banyak dipakai ya, buat rumah-rumah, pembongkaran rumah, jalan raya, nah kayak gitu. Jadi Mas Paris itu aja sih yang saya wawancarain ya. Terima kasih ya buat latihannya. Ya. Mungkin itu saja ya guys ya. Ya dari proses tambangannya. Masuk. Oke. Atau kalimat akhirnya gitu, kalimat akhirnya. Kalimat akhirnya udah gitu aja ya guys ya. Tambang jaya. Pokoknya tambang jaya. Jaya. Ya, gitu. Oke. Yo.